Shalom Aleihim, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Assalamualaikum Warabbani Isa Al-Masih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz. Saya tidak usah sebutkan namanya lah, karena pasti Anda sudah tahu Pak Ustadz. Saya tidak menyebutkan nama lah Pak Ustadz ya. Pak Ustadz itu nanya, Pak Pendeta Henry Tan, apakah Yesus itu pernah baca Alkitab katanya. Oh, Yesus itu sering baca Alkitab, Pak. Maka judul kita adalah Yesus sering baca Alkitab dan nyanyi. Yesus juga sering nyanyi, Pak. Ya, kalau Anda suka menanyakan, emangnya Yesus pernah nyanyi? Nyanyi kok di gereja pada nyanyi-nyanyi? Emang Yesus pernah nyanyi? Oh, sering, Pak. Di gereja pada baca Alkitab. Emang Yesus pernah baca Alkitab? Sering, Pak. Kok kami nggak paham ya kalau Yesus sering baca Alkitab, sering nyanyi? Lah kalau Pak Ustadz paham bahwa Yesus sering baca Alkitab, sering nyanyi, Pak Ustadz sudah jadi orang Kristen. Iya ya. Bisa aja pendeta Henry itu. Ya itu gunanya saya bersahabat dengan banyak ustadz tuh kan kayak gitu tuh, buat bercanda-canda gini. Kalau Pak Ustadz sadar bahwa Yesus sering baca Alkitab, sering nyanyi pujian, Pak Ustadz udah jadi orang Kristen loh. Ya. Pak Ustadz, Yesus itu sering baca Alkitab dan nyanyi. Ya. Pakai ayat Alkitab Pak, jawaban kami Pak ya. Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan tuh. Bapak kan sering nanya, Yesus umur 13 tahun sampai 29 tahun di mana? Di Nazaret. Lukas 2 ayat 50 ya, 51, 52 ya, 51, 50, 51, 52 itu kan Yesus di Nazaret dibesarkan di situ ya. Jadi ia datang ke Nazaret, Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan tuh jelas ya toh. Kok masih nanya kapan Yesus itu 13 sampai 29 di mana? Lah ini ada ayat Alkitabnya kok ya. Menurut kebiasaannya. Jadi Yesus udah biasa. Ingat Pak, menurut kebiasaannya. Kebiasaannya berarti nggak cuma sekali Pak ya, berkali-kali. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab tuh. Alkitab menulis Yesus baca Alkitab. Nggak cuma sekali Pak, saya ulang. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya ya toh, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab tuh Pak. Ditulis Alkitab Pak. Alkitab yang dimaksud apa? Tentu saja kitab suci. Di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 45 Yesus itu ngomong tentang aku ini harus terjadi sesuai yang tertulis di dalam Mazmur, Taurat, dan kitab nabi-nabi. Itulah perjanjian lama. Jadi yang dibaca oleh Yesus Alkitab adalah perjanjian lama. Berarti belum ada perjanjian baru dong Pak? Ya belum. Lalu Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Yesus sudah janji waktu itu Yesus sebagai Tuhan huruf besar semua. Aku akan membuat perjanjian yang baru dengan umatku Israel. Taurat ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati. Itulah Taurat iman yang disebut oleh Paulus di dalam Roma 3 ayat 31. Ya, Pak. Jadi Alkitab itu nanti akhirnya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Alkitab yang dibaca Yesus adalah perjanjian lama apa saja Pak? Taurat, kitab Nabi, dan Mazmur itu di dalam Lukas 24 ayat 44. Lalu Yesus membuka pikiran mereka mengerti kitab suci. Jadi Alkitab itu satu-satunya kitab suci Pak Ustadz ya. Di dalam Wahyu 20 ayat 12, ketika penghakiman terakhir dibuka semua kitab doang, nggak pakai suci. Jadi valid. Alkitab satu-satunya kitab suci tidak pernah dipakai untuk menghakimi.
Yang dipakai menghakimi adalah kitab-kitab lain. Ya, cuman kitab doang nggak pakai suci. Orang Kristen domba tidak dihakimi, cuman dilihat dalam kitab kehidupan. Sementara yang lain termasuk Kristen kambing dihakimi menurut kitab mereka. Kristen kambing tentu saja dengan Calvinis, Tertullianus, yaitu Martin Luther, kitab-kitab yang satu lemari itu. Tentu saja yang lain penyembah patung, penyembah Maria dihakimi pakai Deuterokanonika. Itu kan kitab mereka. Ya. Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci tidak pernah dipakai untuk menghakimi. Pak Ustadz, Alkitab adalah satu-satunya kitab suci di dunia. Satu-satunya, saya ulang Pak ya. Menurut Alkitab, Alkitab adalah satu-satunya kitab suci di dunia. Tidak ada kitab suci lain. Karena Wahyu 20 ayat 12 dengan tegas menjelaskan dibuka semua kitab, nggak pakai suci. Ya. Lalu Pak, kitab suci atau Alkitab yang sering dibaca oleh Yesus adalah Alkitab Perjanjian Lama. Isinya apa Pak? Isinya adalah Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya. Sekarang lagi musim corona, Ulangan sementara ditunda. Ujian akhir. Ya. Gitu Pak Ustadz. Jadi Taurat itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang dibatalkan itu kebanyakan dari Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau Kejadian itu kan narasi penciptaan. Keluaran juga Musa itu sedikit saja ada peraturan-peraturan. Jadi yang batal itu adalah aturan dan ketentuannya Pak. Efesus 2 ayat 15 ya. Lalu apakah Yesus suka nyanyi Pak? Nah ini dia. Matius 26 ayat 30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian tuh, Yesus suka nyanyi lagu pujian Pak. Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun ya. Kau Tuhan Allah yang di surga, Kau Yesus Kristus lah namanya, segala kuasa dalam tangannya, tak kesudahan kasihnya pada kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah. Itu lagu pujian ya. Segala puji syukur untuk Yesus, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah. Itu lagu pujian Pak. Itu lagu pujian ciptaan saya Pak. Yesus pun juga menyanyikan lagu-lagu pujian. Tentu lagu pujian yang waktu itu ya, di era-era itu ya. Tidak dijelaskan lagu pujiannya apa ya. Ya. Jadi Yesus juga nyanyi lagu pujian. Jadi jangan heran Pak, di gereja kok orang nyanyi pujian. Lah Yesus memang nyanyi lagu pujian kok ya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan ya. Di mana itu? Ada ayat Alkitab yang itu ya. Terus Yesus juga membaca Alkitab, cuman Alkitabnya adalah Perjanjian Lama. Lalu Yeremia 31 ayat 31 sampai 3, Yesus udah janji nih Pak, aku akan membuat perjanjian baru. Maka muncullah Alkitab Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab itu. Jadi Alkitab zaman Pak, zaman sekarang adalah Perjanjian Lama plus Perjanjian Baru. Ini semua yang nyuruh Yesus semua Pak, yang nulis. Yang nyuruh nulis itu Yesus semua. Yesus milih Musa, Yesus milih ini, dan lain sebagainya. Ya. Jadi clear ya Pak ya. Apakah Yesus pernah membaca Alkitab? Yesus sering baca Alkitab. Ya, mana judulnya tadi ya? Yesus sering baca Alkitab dan nyanyi. Ya Pak ya. Jadi janganlah Bapak ini Yesus saja nggak pernah baca Alkitab. Alkitab itu satu-satunya kitab suci Pak. Sudah dibuktikan Pak. Makanya kenapa kalau saya debat dengan para ustadz, saya tidak pernah mau comot-comot kitab Bapak. Betul nggak? Ingat nggak? Ya, dimanapun saya debat dengan para ustadz, saya tidak pernah comot-comot kitab Bapak. Karena saya memahami satu-satunya kitab suci ya cuma Alkitab. Ngapain aku comot-comot dari di luar kitab suci? Aku pakai Alkitab aja. Makanya debat dimanapun dengan para ustadz maupun dengan siapapun, saya hanya pakai Alkitab tok. Nggak mau saya comot-comot
kitab Bapak, ayat-ayat di kitab Bapak, nggak mau. Saya kan meyakini satu-satunya kitab suci adalah Alkitab. Lebih dari sempurna, Pak, untuk menjawab semua pertanyaan Bapak, termasuk soal ini. Apakah Yesus pernah baca Alkitab? Yesusnya aja nggak pernah baca Alkitab. Kenapa Anda orang Kristen kok mengimani Alkitab? Yesus sering baca Alkitab. Saya ulang, Pak, ya. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Tuh, Pak, jelas kan? Menurut kebiasaannya, namanya juga kebiasaan, nggak cuma sekali, Pak, sering dia lakukan. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi Yesus tuh sering setiap hari Sabat dia masuk rumah ibadat membaca Alkitab. Nah, kali ini dia membaca Yesaya kali ini. Jadi ayat selanjutnya Lukas 4 ayat 16, terus baca 17-18 dia membaca dari kitab Yesaya. Gitu ya, Pak, ya. Padat, singkat, dan clear. Demikian pula Matius 26 ayat 30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian. Jadi jangan lagi, Pak, ya, Yesus saja nggak pernah nyanyi. Kenapa orang Kristen di gereja nyanyi? Yesus sering nyanyi pujian. Yesus nggak pernah baca Alkitab. Yesus sering baca Alkitab. Kok kami nggak tahu ya? Kalau Anda tahu, Pak, Anda sudah jadi orang Kristen. Bisa aja nanya sama pendeta HTD itu pasti dibalik lah. Iya, Pak. Ayo, aku nggak pernah comot-comot ayat Anda kok, Pak. Ayat kitab Anda nggak pernah saya comot-comot ya. Saya cukup pakai Alkitab, satu-satunya kitab suci di dunia. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan ya. Yang sekolah tinggal kitab itu banyak loh, tidak hanya dari orang Kristen loh, saudara loh ya. Saya mau kasih tahu ke Pak Ustadz, yang ikut sekolah Alkitab tidak hanya dari orang Kristen, Pak. Ya, saya sudah membaptis berapa? 156 loh, Pak. Dari non Kristen, Pak. Saya tidak pernah kenal loh, Pak, ya. Dan ini juga terus ada, Pak, yang dari non Kristen terus ada, ya. Saya tidak pernah kenal. Lewat tayangan YouTube mereka tobat dengan sendirinya, ya saya nggak bisa melarang. Itu, Pak, kami mau tobat, mau terima Yesus, tapi KTP kami masih beda, nggak apa-apa. Ya kalau nanti diurus ya silakan, kalau nggak diurus nggak apa-apa, nggak ngaruh KTP-mu. Ya sekolah Alkitab yang KTP-nya bukan Kristen, Pak, banyak, Pak, ya. Ya, termasuk dari non-Kristen yang mau ikut sekolah Alkitab, boleh, supaya Anda tahu ini pengajaran yang full Alkitab, ya loh. Ya. Yang mau ikut baptisan 13 Juni hari Sabtu mulai jam 11 di Cikarang. 14 Juni jam 14 atau jam 2 sore di Bogor. Silahkan Anda yang ini daftar melalui nomor-nomor yang ada. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Kita Indonesia, Pak Ustadz, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya, kalau mendapati kenyataan, loh kok kita keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Tetapi kita itu boleh, Pak, menyatakan kebenaran begini ini, boleh. Ya, ingat, Pak, sepanjang saya tidak pernah nyomot ayat-ayat di kitab Bapak. Saya hanya menjawab pakai Alkitab tok. Ya, begitu, Pak, cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di luar Kristen ya, Pak Ustadz, begitu ya. Kita tetap bersahabat, kita Indonesia, kita Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya. Amin.